Pada bab ini kita akan belajar materi yang sangat baru, agak berbeda dari yang sebelumnya, walaupun sebenarnya waktu kita belajar tentang poset, lattice, kita sudah menggunakan graf, tapi sekarang kita akan lebih masuk ke teori grafnya sendiri, dan di bab pertama ini kita akan melihat motivasi, kenapa sih kita perlu belajar graf. Untuk itu kita melihat terlebih dahulu definisi dari graf. Suatu graf, G, biasanya ditulis gini, G sama dengan pasangan terurut V dan E, semuanya huruf besar, yang terdiri dari himpunan tak kosong, V, dan yang nanti kita sebut himpunan simpul, dan himpunan E, yang disebut himpunan busur. Jadi Anda perhatikan di sini, dia merupakan pasangan terurut dari dua himpunan, yaitu himpunan V dan E. Himpunan V ini tidak boleh kosong, tapi himpunan E-nya boleh kosong. Kemudian himpunan V ini nanti kita sebut namanya himpunan simpul, dan himpunan E itu kita sebut namanya himpunan busur, atau di bahasa Inggris vertex, vertices, and edges. Setiap busur mengaitkan satu atau dua simpul yang disebut simpul ujungnya. Jadi busur itu nanti akan mengaitkan dua anggota dari simpul. Nah, dua mengaitkan satu atau dua. Jadi bisa satu atau dua simpul yang nanti kita sebut sebagai simpul ujungnya. Dan suatu busur nanti disebut menghubungkan titik ujungnya. Jadi titik ujungnya adalah simpul. Gitu. Jika V itu simpul berhingga, maka jika V itu himpunan berhingga, maka grafnya disebut graf berhingga, dan jika V-nya tidak berhingga, maka grafnya tidak berhingga. Jadi dia himpunan yang tidak berhingga. Namun yang kita pelajari di sini nanti hanya untuk graf berhingga. Jadi nanti saya katakan misalnya ini contoh graf. Graf ini terdiri dari 5 simpul ya. Jadi ada V1, V2, V3, V4, dan V5. Dan ini terdiri dari 6 busur, mulai dari E1, E2, sampai E6. Tadi dikatakan busur itu mengaitkan satu atau dua simpul. Dalam kasus ini misalnya busur E4, misalnya di sini contoh busur E4 itu mengaitkan dua simpul, yaitu V2 dan V4. Demikian juga busur E1 itu mengaitkan dua simpul, yaitu V1 dan V5. Tetapi di sini ada busur E6 yang mengaitkan hanya satu simpul. Nah, busur yang seperti ini kita sebut namanya gelung. Jadi gelung itu adalah busur yang simpul ujungnya hanya satu simpul. Kemudian Anda perhatikan di sini juga ada yang agak berbeda, yaitu ini busur E2 dan E3. Simpul ujung dari kedua busur ini sama, yaitu V1 dan V4. Busur yang seperti ini kita sebut busur sejajar. Dari definisi di halaman sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ini kita mendefinisikan graf sederhana. Graf sederhana itu adalah graf yang tidak memuat busur sejajar dan gelung. Jadi tidak ada busur sejajar dan gelung. Sebagai contoh, ini adalah jaringan komputer di mana simpulnya adalah kotak-kotak, sementara busurnya adalah jika ada jaringan yang langsung komputer dari antar kota tersebut. Misalnya ini dari San Francisco ke Denver ada. Nah, selanjutnya. Nah, bentuk seperti ini adalah graf yang sederhana. Karena di sini tidak ada busur sejajar dan tidak ada gelung. Kemudian, jika suatu graf itu memiliki busur sejajar atau gelung, jadi bisa salah satu atau kedua-duanya, maka graf itu nanti kita sebut pseudograf. Contohnya, ini adalah jaringan komputer yang ada busur sejajar. Karena bisa saja antar dua kota, misalnya Los Angeles dengan Denver, ada dua jaringan yang menghubungkannya. Terus kemudian bisa juga terjadi seperti ini, di mana di sini antar kota ada jaringan. Jadi di dalam kota ada jaringan juga. Semua kota. Maka dalam hal ini dia punya loop, graf ini, dan ini kita sebut juga pseudograf.
Definisi sebelumnya adalah tentang graf. Graf juga dapat menjadi graf berarah. Masih sama seperti tadi, merupakan pasangan terurut dari himpunan simpul dan himpunan busur. Hanya di sini nanti himpunan busurnya itu adalah busur berarah. Berarah artinya, jadi kalau ada busur antara UV, jika untuk graf tidak berarah, maka busur antara UV sama saja dengan busur VU. Tapi untuk busur berarah, jika ada busur antara UV, maka busur ini disebut dimulai dari U dan berakhir dari V. Berakhir pada V. Jadi artinya berarah. Jadi ini menjadi pasangan terurut yang tidak bisa diubah urutannya. Kalau UV berbeda dengan VU. Kalau graf biasa itu sama saja. Ini contoh jaringan komputer di mana di sini busurnya berarah. Jadi misal di sini ada busur berarah dari San Francisco ke Denver. Kalau ada di kedua arah, maka nanti dia akan berbentuk menjadi busur paralel berarah seperti ini. Jadi ada arahnya. Kalau ada arah dari San Francisco ke Denver, belum tentu ada arah sebalikannya. Kemudian sama dengan graf sebelumnya, graf berarah sederhana, kita sebut sederhana jika graf tersebut tidak memuat. Jadi tidak memuat busur sejajar maupun gelung. Jadi busur berarah sejajar maupun gelung. Sementara jika memuat busur berarah yang sejajar atau gelung, maka graf itu nanti kita sebut multigraf berarah. Ini adalah contoh jika di dalam graf itu memuat busur tidak berarah dan berarah, jadi bisa saja di dalam suatu graf itu ada busur tidak berarah dan juga busur berarah sekaligus, maka graf yang seperti itu nanti kita sebut multigraf. Tabel ini memberikan ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari saat ini. Ada namanya graf sederhana, multigraf, terus ada pseudograf, kemudian ada graf berarah sederhana, terus ada multigraf berarah, dan ada juga mixed graph. Jadi mixed graph itu jika ada memuat busur berarah dan tidak berarah. Jadi ini adalah busurnya. Kemudian ini adalah apakah boleh ada multiple edge atau enggak, atau busur sejajar, dan apakah ada loop atau gelung. Ini adalah contoh graf pada sosial. Ini adalah graf perkenalan. Jadi ini nama-nama orang, apakah mereka saling mengenal atau tidak mengenal. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa misalnya si Paula ini mengenal banyak orang. Tapi si Khan ini mengenal hanya satu orang, hanya Joel. Jadi ini contoh graf dalam sosial, saling perkenalan. Jadi kita bisa melihat di sini yang banyak gaul, siapa yang kurang gaul. Ini Anda bisa buat untuk teman-teman Anda juga. Kemudian ada juga graf influence, gitu ya. Jadi mempengaruhi. Influence, jadi misalnya seperti ini, si Brian itu bisa menginfluence si Linda, kemudian juga si ini Yvonne, gitu. Dan dia sendiri dipengaruhi oleh Yvonne, Fred, sama Deborah, gitu. Ini contoh dalam sosial. Contoh model graf untuk komunikasi. Di sini yang menjadi simpulnya adalah nomor-nomor telepon. Di sini adalah call graph. Jadi nanti kita bisa melihat nomor ini menghubungi siapa saja dan dihubungi oleh nomor yang mana saja. Jadi di sini kita bisa menggunakan graf berarah kalau penting siapa yang menghubungi siapa. Namun kadang-kadang tidak penting melihat siapa yang menghubungi siapa. Yang perlu kita lihat adalah ada nggak panggilan telepon antar nomor tersebut. Jika yang mau kita cari adalah hanya ada atau tidaknya panggilan telepon, maka kita bisa menggunakan graf tidak berarah seperti ini. Jadi kita hanya melihat yang paling banyak melakukan panggilan telepon, misalnya siapa. Ini mungkin banyak, sementara ini sangat sedikit melakukan panggilan telepon. Dan kita tidak peduli siapa yang menelpon siapa, pokoknya ada panggilan. Kalau yang ini kita memperhatikan siapa yang menghubungi siapa.
Model graf juga bisa digunakan untuk perancangan perangkat lunak. Jadi di sini namanya modul dependensi. Modul itu kayak seperti fungsi kalau Anda belajar di pengantar pemrograman. Ya. Jadi misalnya ada main program itu nanti akan, atau main function akan berhubungan dengan display, terus parser, protokol, terus nanti ini display berhubungan dengan apa, sintaks, abstrak syntax tree, dengan page, dengan network. Jadi ini adalah dependensi. Dan bisa juga misalnya contoh di sini precedence graph. Jadi precedence itu adalah mana yang precede yang lain, mana yang lebih dahulu. Misalnya di sini kita punya S1 sampai S6. Jadi siapa dulu yang harus dikerjakan gitu ya. Misalnya S1 itu harus mendahului S4 di sini. Dia juga harus mendahului S3. Kemudian S3 harus mendahului S6. Ini mirip dengan totally ordered ya, yang kita lakukan, atau mirip juga dengan POSET. Kita juga bisa menggunakan graf untuk memodelkan jaringan biologi. Di sini ada niche overlap graph, jadi peran ekosistem dalam sistem biologi. Jadi misalnya di sini ada screw itu terkait dengan mouse, dan selanjutnya nanti Anda bisa cek ini kaitannya di biologi, dan bisa juga memodelkan interaksi protein. Di sini adalah nama-nama protein dan interaksi-interaksi yang ada di antara mereka. Yang terakhir kita akan melihat model graph untuk turnamen. Jadi misalnya ini adalah round robin turnamen. Jadi kalau dalam di olahraga ini yang Anda kenal dengan turnamen penuh. Jadi antar peserta turnamen itu semuanya saling bertemu. Itu yang kita sebut dengan round robin. Jadi dimodelkan seperti ini. Jadi ada tim 1 sampai tim 6. Semua itu mereka saling berkompetisi, saling bertemu. Sementara di sini juga ada namanya single elimination tournament. Jadi misalnya yang berlomba terlebih dahulu adalah ini Stanford dengan Xavier, kemudian nanti Oklahoma dengan Kentucky. Dan pemenang dari mereka akan dipertandingkan lagi. Demikian juga di sisi sini, sehingga nanti diperoleh pemenang secara keseluruhan. Ini contoh graf. Kita melihat ada banyak sekali hal yang bisa dimodelkan oleh graf. Jadi untuk menunjukkan bahwa graf itu sebenarnya sangat penting dan bisa memodelkan berbagai relasi di berbagai bidang. Yang di sini kita lihat secara umum adalah ada objek-objek dan ada hubungan antar objek itu. Objek-objek ini nanti yang kita sebut dengan simpul, dan hubungan antar objek itu yang kita sebut dengan busur dari graf.